Kembali dunia maya dihebohkan dengan adanya film dokumenter mengenai kasus pembunuhan seorang wanita cantik yang dimana tersangka utama adalah temannya sendiri. Mencuatnya kembali film yang berjudul Ice Cold ini membuat para netter kembali mempertanyakan kebenaran dari tersangka pembunuhan Eskopi Cyanida. Tepat pada tanggal 6 Januari 2016, seperti biasa tempat ini ramai dipadati pelanggan penikmat kopi. Pada pukul 15.30, seorang wanita bernama Jessica tiba di kafe. Dia mengabari kepada temannya bahwa dia sudah berada di lokasi. Namun 2 menit kemudian dia keluar lagi dari kafe tersebut. Lalu dia kembali pada pukul 4.14 dengan membawa beberapa tas belanjaan. Ia pun lalu memesan minuman pada pukul 4.18. Tampak pada rekaman CCTV dia sedang memesan minuman pada seorang staf kafe. Barista itu pun mengakui kebenaran rekaman tersebut, kemudian ia pun segera membuatkan pesanannya. Pada jam 4.24 sore, minuman pun dihidangkan. Lalu Jessica menginfokan kepada temannya bahwa dia sudah memesankan minuman, termasuk pesanan es kopi Vietnam. Tepat pukul 5.16 menit kemudian, tibalah kedua temannya Jessica, yakni Mirna dan Hani. Seperti yang tampak pada kamera pengawas ini, mereka pun terlihat sangat akrab. Kemudian, pada pukul 17.18 menit, Mirna meminum kopi yang sudah dipesan oleh Jessica tanpa ada kecurigaan terhadap kopi tersebut. Namun sayangnya, setelah meminum kopi terlihat dari rekaman CCTV seketika Mirna terbaring melemas dan tak sadarkan diri. Hal itu pun membuat heboh seluruh pengunjung yang ada di kafe. Begitu pula dengan kedua teman Mirna yang ikut panik akan hal ini. Pemilik kafe pun berkata, pada saat itu kondisi Mirna sangat mengkhawatirkan. Ia seperti orang yang kesulitan bernapas. Jessica pada saat itu berdiri tepat di samping manajer kafe, dan manajer itu pun merasa ada hal yang aneh dengan kelakuan Jessica. Ia juga sempat bertanya kepada manajer apa yang dicampur ke dalam minuman Mirna. Dan hal itu membuat manajer semakin curiga karena Jessica terlihat defensif. Sang manajer pun lalu memeriksa kopi yang diminum oleh Mirna. Ia berkata bahwa kopi yang diminum Mirna pada saat itu baunya sangatlah busuk. Sang barista pun menambahkan bahwa minuman Mirna saat itu sudah berubah warna seperti minuman kunyit dan berbau busuk seperti lem super yang menusuk ke hidung. Lalu sang barista mengecek semua bahan yang ada dan mencari tahu asal bau busuk tersebut, namun tidak ditemukan bau yang sama. Mirna lalu dibawa keluar kafe dengan kursi roda. Tak lama sampai di rumah sakit, Mirna dinyatakan sudah tak bernyawa. Hal itu pun membuat seluruh keluarga merasa sedih dan tak menyangka sang ayah lebih ingin dia saja yang meninggal daripada harus kehilangan Mirna. Bahkan saudara kembar Mirna yang bernama Sandy sempat memukuli wajah Mirna berharap agar Mirna bisa sadar. Namun sayang, nyawanya tak dapat ditolong dan kini Mirna telah pergi untuk selamanya. Salah satu teman Mirna bernama Vera menerima kabar duka dari Jessica melalui WhatsApp grup. Namun ia tak percaya karena pada sore harinya mereka masih bertukar pesan. Bagaimana mungkin Mirna meninggal? Seluruh temannya Mirna masih tidak bisa mempercayai berita ini karena mereka merasa ini terlalu tiba-tiba. Jessica berbohong kepada ayah Mirna. Pada saat itu dia memesan 2 koktail dan 1 es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Namun Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa pada saat itu dia minum mineral water. Mengapa Jessica berbohong kepada ayah Mirna? Kemudian pada tanggal 9 Januari 2016, polisi mendatangi rumah duka. Kombes Pol Krisna Mukti di Reskrim Polda Metro Jaya berkata kematian Mirna ini sangat tidak wajar. Dan jika tidak dilakukan otopsi, maka polisi tidak bisa melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Kemudian keluarga pun setuju untuk dilakukan otopsi. Pada tanggal 10 Januari 2016, Mirna dimakamkan dan pada paginya polisi menelpon sang ayah lalu berkata, "Anakmu diracun." Dari hasil otopsi, lambung Mirna terbukti positif mengandung cyanida. Menurut salah satu jurnalis bernama Christian Humalangi, saat itu Mirna baru saja sebulan menikah. Kasus kematian ini menimbulkan banyak opini kala itu. Cyanida yang pada zaman perang dulu kerap kali digunakan sebagai alat untuk bunuh diri dan kini kembali menjadi trending. Karena zat ini merupakan 10 zat paling beracun di dunia. Pada tanggal 29 Januari 2016, polisi pun kembali melakukan olah TKP. Mereka bekerja keras mengungkapkan dalang di balik kopi beracun ini. Kala itu Jessica masih berstatus sebagai saksi. Jessica merupakan sahabat dari almarhum yang mana dulunya bersama kuliah di Australia. Dia pun kerap diundang ke beberapa stasiun televisi untuk menceritakan tentang kedekatannya dengan Mirna dulu sewaktu masih berkuliah di Australia. Suami Mirna pun bercerita bahwa dulu Jessica pernah mengkhianati Mirna. Jessica kala itu berpacaran dengan pacarnya Mirna. Lalu hal itu membuat Jessica tersinggung. Kembarannya pun ikut memojokkan Jessica kala itu. Ia
berkata bahwa Jessica selama ini iri dengan kehidupan sempurna yang dimiliki oleh Myrna. Kasus ini pun semakin berkembang. Jessica kembali dipanggil untuk menjadi saksi. Dia pun berkata, jika kamu berbuat jahat, pasti kamu akan tertangkap. Di mana perkataannya ini ditunjukkan kepada pelaku. Dan lihatlah ekspresinya kala itu. Menurut Profesor Eddie, mimik dari wajah Jessica menerangkan bahwa dirinya sedang mengarang sebuah cerita. Dan menurutnya pada saat kejadian, Jessica datang terlebih dahulu dan dia mensurvei tempat. Dia memilih tempat yang luas lalu menyimpan seluruh barang belanjaannya di atas meja dan menutup semua pandangan pada minuman yang ada. 24 hari setelah kematian Myrna, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2016, polisi menangkap Myrna yang kala itu memilih untuk menginap di hotel di Mangga 2 Jakarta. Kini statusnya berganti menjadi tersangka yang membunuh Myrna. Keadaan pun kini semakin memanas. Berbagai macam asumsi dilontarkan kepada dirinya. Bagaimana bisa dua orang yang sangat akrab bisa saling menyakiti? Bahkan ada yang berpendapat bahwa sebelum Myrna menikah, Myrna dan Jessica adalah sepasang lesbian. Hal itu lalu dibantah oleh saudara kembar dari Myrna, yaitu Sandy. Pada tanggal 15 Juni 2016, sidang pertama kasus kopi beracun ini dimulai. Kala itu sidang menjadi tontonan publik. Semua dapat menontonnya di televisi secara langsung. Menurut Christian, seorang jurnalis yang bertugas saat itu meyakini bahwa 100% opini publik menyatakan Jessica bersalah. Publik merasa geram dengannya dan berharap Jessica dapat dihukum mati. Jessica kala itu didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Ada dua hal yang aneh pada saat kejadian itu menurut JPU. Yang pertama, Jessica menggeser kursi hingga tak dapat terlihat oleh kamera pengawas CCTV. Lalu kedua, dia menaruh tas belanjaannya di atas meja hingga menutupi minuman dari area pantau CCTV. Hal ini pun membuat JPU dan hakim kesulitan menemukan bukti bahwa Jessica lah tersangka utamanya. Kini namanya pun dikenal masyarakat luas sebagai pembunuh es kopi bersianida. Dia tak menyangka kepulangannya kali ini ke tanah air justru membuatnya harus dipenjara dengan vonis 20 tahun penjara. Hingga kini Jessica masih menekam di lapas wanita kelas 2A. Di saat tim produksi film dokumenter ini datang menemui Jessica, dia sudah dalam keadaan sehat. Dia berkata bahwa dirinya tak mengerti semua ini bisa terjadi. Dia masih tak percaya bahwa dirinya lah tersangka utama pembunuhan es kopi bersianida. Kini dirinya mengalami trauma mendalam terhadap wartawan yang menuliskan berita tidak benar tentang dirinya. Menurutnya, semua yang tertulis hanyalah karangan belakang. Karena hingga detik ini dia masih teguh pada ucapannya bahwa dirinya tidak membunuh Myrna dan tidak ada bukti yang kuat bahwa dirinya lah pembunuh Myrna. Selama persidangan, dirinya merasa disudutkan dan difitnah. Seluruh bukti yang ia bawa tak dapat menolongnya. Saat Jessica ingin mengutarakan lebih lanjut, dirinya tidak dapat melakukan wawancara dan pihak berwenang memutuskan dan memblokir semua akses wawancara dengan dirinya. Kembali ayah Myrna berkata, sikap tenang Jessica membuatnya semakin curiga. Baginya, itu bukanlah hal yang wajar. Bahkan JPU juga berpendapat demikian. Ia juga terlihat sangat berhati-hati dalam menjawab setiap pertanyaan saat di persidangan. Bahkan saat beradu argumen dengan JPU, dirinya tersenyum sembari memberikan jawaban. Ayah Myrna merasa sikap tenang Jessica karena ia kala itu didampingi seorang pengacara ternama yang bernama Otto Hasibuan yang membelanya. Namanya pun semakin melonjak dan seringkali diundang ke beberapa stasiun TV yang selalu dibuat penasaran akan hasil akhir dari kasus ini. Secara Otto pun berkata, jika di tengah persidangan dia berpendapat benar bahwa Jessica adalah pelakunya, dia akan berhenti membela Jessica. Hal ini pun disetujui oleh Jessica. Bahkan hingga saat ini Otto tetap yakin bahwa Jessica tidak bersalah, namun berbeda dengan opini publik yang hampir keseluruhan merasa yakin bahwa Jessica lah tersangkanya. Menurut JPU, tidak harus ada bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada Jessica. Melalui rangkaian bukti yang ada, hanya Jessica lah yang bisa melakukan perbuatan keji ini. Namun tetap saja hal ini masih menjadi teka-teki kebenaran tersangka pembunuhan almarhum Myrna. Banyak sekali saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. JPU pun harus meyakini hakim bahwa Jessica lah pelakunya. Sementara pengacara pun bekerja keras meyakini hakim bahwa Jessica bukanlah pelaku sebenarnya. Myrna tewas karena ada sianida tetaplah menjadi kunci dari kasus ini. Namun anehnya, setelah para saksi dan para pakar ilmuwan dihadirkan, terkuak kenyataan bahwa sebenarnya jasad Myrna tidak pernah diotopsi.
Para saksi hanya memeriksa dari sampel lambung Mirna saja. Hal ini dilakukan karena permintaan dari keluarga dan pihak berwenang saat itu. Menurut Otto, hal ini sangatlah aneh. Ada banyak sekali kejanggalan selama persidangan kasus ini. Salah satu pernyataan mengejutkan datang dari seorang dokter ahli patologi forensik, yaitu Dr. Jaya Surya Atmaja. Dokter ini dihadirkan oleh pihak pengacara, yang seharusnya dihadirkan oleh pihak JPU. Menurutnya, semua organ harus diperiksa, mulai dari otak, jantung, dan paru, apakah ada penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Perlahan kini opini publik yakin bahwa Jessica adalah tersangka utamanya menjadi ragu. Kebenaran lainnya yang mengejutkan diungkapkan oleh pengacara Otto, yakni 70 menit setelah kematian tidak ditemukan adanya cyanida di dalam lambung Mirna. Dan Dr. Jaya pun kala itu yakin bahwa kematian Mirna bukan dikarenakan cyanida. Menurut hasil dari ahli toksikologi yang disampaikan, ditemukan 0,2 mg per liter cyanida di dalam lambung Mirna. Namun faktanya, cyanida ditemukan setelah 3 hari kematian Mirna. Meskipun demikian, kandungan cyanida yang ada di lambung Mirna tersebut sebenarnya tidak dapat menyebabkan kematian. Dosis yang bisa menyebabkan kematian di rentang 50-176 mg cyanida. Dakwaan dan bukti yang ada sangat tidak relevan. Menurut ahli toksikologi kimia yakni Dr. Budi Setiawan, dia sangat meragukan data dalam kasus ini. Pasalnya, cyanida yang ditemukan sebesar 7.400 mg dan jika itu benar, maka hal ini akan berdampak buruk pula bagi pengunjung sekitar. Karena cyanida yang awalnya berbentuk cairan dapat berubah menjadi gas dan akan banyak sekali korban yang jatuh pingsan karena ikut menghirup gas ini. Hal itu pun diungkapkan pula oleh Dr. Jaya Atmaja. Botol yang dijadikan barang bukti pun dibuka oleh pengacara Jessica. Hakim pun dibuat marah lalu melarangnya. Namun Otto malah mencium botol itu dan tidak terjadi reaksi apapun. Dia yakin tidak ada kandungan cyanida di dalam botol. Namun di kasus ini terdapat kandungan cyanida di dalam gelas. Bagaimana bisa? Sedangkan manajer kafe meyakini gelas yang dijadikan barang bukti adalah gelas yang sama. Dia membungkusnya dengan rapi karena itu adalah barang bukti. Namun sayangnya dia tidak ingat adanya perintah pemindahan cairan ke dalam botol. Dan benar saja, tidak ada perintah tersebut di dalam berita acara. Bahkan gelas yang dijadikan barang bukti sudah berganti-ganti, bukan barang bukti yang sama, menurut pengakuan Otto Hasibuan. Apakah motif sebenarnya jika benar Jessica pelaku pembunuhan ini? Hal itu masih menjadi tanda tanya. Fakta lain yang mengejutkan lagi, ternyata sebelum sidang ayah Mirna, manajer kafe, dan barista saling bertemu. Entah apa yang mereka bicarakan, sang barista berkata dia sudah lupa. Sedangkan sang manajer takut salah bicara. Yang pasti, sang manajer hanya berpendapat bahwa Eddie adalah ayah yang baik. Terlihat saat mengetahui kematian anaknya, sang ayah sangat terpukul dan sedih sekali. Hal yang sama pun diungkapkan sang ayah. Dia bahkan berjuang sendiri demi mencari keadilan, demi terungkapnya kasus ini. Tak hanya itu, dia juga berkata bahwa dirinya pun menggunakan uang untuk melawan pengacara Otto Hasibuan. Namun jumlah yang ia keluarkan tak sebanyak pengacara tersebut. Hal ini masih menjadi teka-teki selama 7 tahun ini. Apalagi drama dari kasus pembunuhan kopi bersianida ini, kita lanjutkan di next video. Terima kasih sudah mampir dan mengklik video ini. Jika kalian suka dengan apa yang saya bagikan, maka dukunglah channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk bercerita kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.